Halo Jeng, gimana kabarnya Jeng? Oke Jeng, langsung aja Jeng, di video kali ini agak sedikit beda Jeng. Jadi ceritanya kemarin Jengaka MC Jeng. Jadi Jengaka ini semua transparan. Kalau Jengaka profit, Jengaka bilang profit. Kalau Jengaka MC, Jengaka bilang MC. Nah, ini adalah 3 kesalahan penyebab Jengaka bisa MC yang Jengaka harap bisa kita gunakan bersama untuk belajar. Nah, oke, yang pertama Jeng, kamu mungkin sudah tahu kalau Jengaka ini ada portfolio semenjak Jengaka punya Telegram group. Di saat yang bersamaan, Jengaka juga buat akun portfolio Jeng. Jadi khusus untuk di Telegram ada portfolio. Nah, waktu itu modalnya adalah $100, jadi mulai dengan $100. Targetnya itu sebenarnya 1% daily, jadi 1% sehari. Memang kenyataannya bisa 5%, 6%, tapi target waktu itu Jengaka hanya 1% daily. Nah, mulainya sekitar bulan lalu, 16 Agustus. Mungkin bukan 16, kalau nggak salah sekitaran 12-13 begitu Jeng. Mulai tradingnya. Setelah itu portonya semua Jengaka sudah share di MyFXbook. Dan ini adalah akun real Jeng. Jadi bukan akun demo atau akun palsu, semua akun real dan bisa kamu cek di MyFXbook. Jadi semuanya transparan Jeng. Nah, ini yang menarik. Jengaka kena margin call. Margin call itu kalau kamu tahu, margin call itu adalah ketika marginmu di titik tertentu di mana setelah itu lanjut ke stop out dan stop out ini akan menutup seluruh posisimu. Jadi bisa dibilang kamu loss semua atau orang Jawa bilangnya loss kabeh Jen. Jadi ini Jeng, kalau mau buktinya ini di MT5-nya, ini di MyFXbook. Tapi sebenarnya Jengaka masih profit 100%. Bahkan sebenarnya profitnya 115%. Kenapa Jeng? Kamu bisa lihat di sini. Ini Jengaka share juga untuk ininya. Nah, ini adalah MT5-nya. Jadi ini akun live, kamu sudah cek. Live juga, jadi bukan akun demo. Dan di sini kelihatan juga bahwa Jengaka benar-benar depo $100 di sini. Kemudian trading. Setelah itu loss kena keseret posisi di sini dan akhirnya MC. Tapi kenapa Jengaka bilang bahwa ini sebenarnya masih profit? Kamu lihat di sini Jeng, ini profitnya totalnya 115. Ini secara net. Jengaka totalnya sudah WD 214. Jadi dari deposit 100 sudah berhasil WD 214 dan total profitnya itu secara net, jadi profit dikurangi loss itu 115. Jadi Jengaka sebenarnya sudah profit sebenarnya 115% Jeng. Jadi $115. Kayak gitu Jeng. Jadi bukan MC yang hilang semua termasuk modal, enggak, karena Jengaka sudah WD 214 dan profitnya totalnya secara net 115. Dan ini juga Jengaka sudah share di yang namanya MyFXbook. Jadi linknya masih ada, enggak Jengaka tutupi. Jadi Jengaka transparan, tidak menutup. Kalau Jengaka MC, Jengaka tunjukkan MC. Kalau profit. Jadi Jengaka enggak mau seperti yang lain kadang-kadang ditutupi atau mereka pakai akun demo. Enggak, ini semuanya transparan. Jadi bisa kamu lihat di sini Jeng. Totalnya ini minus 94% itu karena yang kemarin. Tapi absolute gain-nya ini adalah total profitnya dari awal sampai akhir itu 115%. Jadi kelihatan di sini balance-nya langsung habis di waktu MC. Drawdown-nya juga dari drawdown 100%, hampir 100% ini artinya MC. Tapi ya kembali sebenarnya kalau dari growth-nya itu masih naik terus sampai 700% sampai September. Jadi ini adalah untuk growth-nya Jeng.
Ya gitu, jadi profitnya totalnya itu sebenarnya 115% secara net. Secara net 115%. Jadi sebenarnya masih profit 100%. Cuman karena kemarin Jengaka MC jadinya ya itu. Seharusnya Jengaka profitnya itu 215% kalau nggak ada MC itu. Tapi karena MC itu jadi 115%. Jadi intinya margin call tapi masih tetap profit. Begitu Jeng. Jadi ini semua Jengaka share, tidak ada yang ditutupi, semua transparan Jeng. Nah margin call ini, jadi tadi yang Jengaka juga sampaikan modalnya 100. Modalnya 100. WD-nya berhasil 214, jadi sudah 200% sebenarnya. Lalu stop out-nya di 95, jadi kerugiannya di 95, sehingga ini stopnya 95 dan profit totalnya itu netnya jadinya 115. Padahal kalau nggak ada kerugian 95 ini, wah Jengaka sudah profit sekitar 220% sekitar itu. Jadi lumayan banget Jeng. Oke, nah itu yang Jengaka sampaikan untuk MC. Nah ini sekarang 3 kesalahan kenapa Jengaka bisa MC yang Jengaka ingin share. Jadi Jengaka nggak mau tutup-tutupi. Kalau Jengaka ada kesalahan, Jengaka akan langsung buka dan Jengaka berharap ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua Jeng. Kalau Jengaka profit, Jengaka sampaikan profit. Kalau loss juga Jengaka sampaikan loss. Yang pertama itu adalah terlalu percaya teknikal Jeng. Ini adalah kesalahan untuk Jengaka. Jadi kamu lihat di sini ini ada posisi sell yang Jengaka pasang di tanggal 19. Jadi waktu itu Jengaka ini chart code ya Jeng. Waktu itu Jengaka melihat di harga ini sudah terlalu tinggi sekali dan berdasarkan analisa teknikal engulfing dan juga divergen ini seharusnya akan turun dan waktu itu candle di M1 karena Jengaka scalping itu sudah menunjukkan tanda-tanda untuk pembalikan kembali turun sehingga pasang sell beberapa. Dan ternyata kamu tahu juga sendiri bahwa kadang kalau kita scalping itu kita agak susah kalau misalkan kita pasang SL Jeng. Karena kita main cepat kita jadi biasanya orang-orang yang scalping itu jarang pasang SL. Jadi mereka membatasinya pakai cash raise. Jadi nah itu Jengaka lihat nggak apa-apa. Waktu itu tanggal 19 waktu itu Jengaka pikir nggak apa-apa. Besok pasti turun. Karena menurut analisa teknikal ini kelihatannya besar kemungkinan akan turun. Nah besoknya ternyata nggak turun. Tapi Jengaka tahu mungkin kita bisa hedging terlebih dahulu. Karena harga akan mulai naik nggak apa-apa. Karena sudah terlalu tinggi dan sinyal tersebut juga Jengaka sampaikan di Telegram untuk naik. Dan ternyata yang benar akan naik. Tapi Jengaka nggak expect bahwa naiknya ini akan naik terus. Yaitu yang agak Jengaka miss, naik terus sehingga semua kena MC. Ya gitu Jeng. Jadi ini adalah kesalahan pertama Jengaka. Jengaka terlalu percaya teknikal. Jadi seharusnya tidak seperti itu. Yang kedua adalah cut loss. Kembali lagi, kalau misalkan Jengaka tradingnya H1 atau M30 itu biasanya Jengaka pakai SL. Tapi kalau itu scalping itu memang boleh dibilang Jengaka kadang nggak pakai SL atau jarang pakai SL. Nah cuman biasanya itu kontrol dilihat langsung. Jadi kontrol manual begitu Jeng untuk risikonya. Nah kemarin itu di tanggal 19 seharusnya kalau waktu itu malam itu Jengaka clearkan semua. Seharusnya itu nggak loss, malah nggak MC. Hanya profit hari itu saja yang hilang. Jadi hanya profit hari itu saja yang hilang. Kalau kita orang Jawa bahasnya sudah pak pok impas Jeng. Seharusnya kalau waktu itu Jengaka close itu nggak rugi. Cuman di forex kan tidak ada yang namanya seharusnya. Semua berdasarkan market semua sudah terjadi. Jadi itu yang menjadi pelajaran Jengaka. Jadi ke depannya Jengaka lihat kalau misalkan sudah ada ini 1 hari
diupayakan selesai. Jadi entah besoknya ternyata memang harga turun, ya sudah, itu resiko. Tapi kan Jengaka punya manajemen resiko. Nah, yang ketiga Jeng adalah mungkin atau memang Jengaka agak sedikit overload. Jadi kemarin kan Jengaka buka untuk posisi sell-nya itu karena Jengaka yakin sekali untuk turun, akhirnya ada sedikit yang namanya averaging untuk turun. Nah, ini yang agak bahaya, terutama karena Jengaka pakai modal 100 dan juga ini akun standar. Nah, ini memang agak bahaya dan itu yang pelajaran banget buat Jengaka. Untuk di akun ini seharusnya tidak demikian. Jadi seharusnya untuk averaging ini Jengaka harus hindari. Kalau misalkan dengan modal kecil, kalau misalkan pakai akun Jengaka yang lain itu modal sekitar 2.000-an begitu, itu masih kuat pasti kalau kita bukan 0,01. Cuman ya kembali lagi, ini bisa menjadi pelajaran bersama Jeng. Jadi itu Jeng, yang Jengaka ingin sampaikan itu 3 kesalahan Jengaka adalah Jengaka terlalu percaya teknikal, seharusnya diiringi dengan manajemen yang bagus. Dan yang kedua, kalau memang waktunya cut loss ya sudah cut loss. Karena terlalu percaya diri, kembali lagi jadinya seperti itu. Dan yang ketiga mungkin sedikit overload. Jadi itu adalah 3 kesalahan Jengaka yang Jengaka harap bisa kamu gunakan untuk belajar Jeng. Itu Jeng, jadi 3 ini. Ya walaupun kamu juga lihat di sini bahwa total net profitnya masih 115, jadi masih 100%, tapi kan namanya ini MCA. Oke, itu Jeng. Jadi Jengaka berharap dengan adanya video ini kita bisa sama-sama belajar dan Jengaka akan mulai lagi di hari Senin dengan money management yang lebih ketat, dengan lot yang jauh lebih terukur, dan juga pasti dengan manajemen cut loss yang lebih bagus Jeng. Oke Jeng, terakhir dari Jengaka ingin sampaikan bahwa margin call dan stop loss itu normal dan bagian dari belajar. Tapi kalau nggak belajar dari sana itu berarti kebacot. Jadi kalau Jengaka nggak belajar dari kesalahan kemarin itu berarti Jengaka yang kebacot Jeng. Oke Jeng, itu Jeng untuk video kali ini. Jadi ini adalah video Jengaka yang MC. Dan Jengaka berharap bahwa ini bisa menjadi pelajaran kita semua Jeng. Sampai ketemu di video berikutnya Jeng.